Shin Tae-yong akhirnya memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Bukan hanya kebahagiaan yang dimiliki oleh pecinta sepak bola tanah air tapi juga warga Korea Selatan karena Shin Tae-yong mampu memberikan perubahan positif bagi timnas Indonesia. Namun sorotan pun diberikan oleh media Korea Selatan, Sports Han soal target yang harus dicapai Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Alih-alih memberikan target lolos ke Piala Dunia 2026, ternyata PSSI justru memberikan target agar Shin Tae-yong mengangkat peringkat timnas Indonesia di atas 100 pada ranking FIFA. Peringkat Indonesia di ranking FIFA saat ini ada di posisi 134. Sebelum coach Shin Tae-yong menjabat, peringkat Indonesia di posisi 173, namun hampir naik 40 peringkat dalam 4 tahun, tulis Sports Han dikutip Sabtu, 13 Juli 2024. Kini Shin Tae-yong memiliki durasi 3 tahun kontrak untuk bisa membawa timnas Indonesia peringkat 2 digit di masa jabatan barunya. Sports Han menyoroti bahwa target timnas Indonesia untuk tembus 100 besar adalah hal yang realistis. Padahal, tinggal selangkah lagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mengingat Marcelino Ferdinand CS akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi. Shin Tae-yong diperkenalkan secara resmi pada Desember 2019 lalu dan membawa banyak sejarah baru bagi timnas Indonesia. Sebut saja menjadi runner-up Piala AFF 2020, babak 16 besar Piala Asia 2023, hingga terbaru memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Shin Tae-yong pun turut bertanggung jawab pada pemain muda dengan memimpin timnas Indonesia U23. Bersama skuad Garuda Muda, Shin Tae-yong berhasil mencetak rekor dengan tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 meski akhirnya kalah dari Guinea. Kini tugas pertama Shin Tae-yong setelah perpanjangan kontrak adalah bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun akan menghadapi lawan-lawan sengit seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain. Timnas Indonesia yang berhasil masuk dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menghadapi negara-negara kuat di Asia. Salah satunya adalah negara yang memiliki julukan Negeri Matahari Terbit, Jepang. 14 November 2024 akan menjadi laga pertama Indonesia kembali bertemu Jepang. Kali ini, dalam laga bergengsi yang akan menentukan nasib dua negara ini dalam kualifikasi Piala Dunia. Indonesia, yang menjadi anak baru dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harus menghadapi sang raksasa Jepang yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Pesimis bukanlah sebuah pilihan. Dalam beberapa pertandingan, Indonesia dapat mengimbangi permainan dari Jepang dengan sangat baik. Meski tidak berakhir kemenangan, namun pertandingan di masa lalu tentunya menjadi pelajaran untuk laga Indonesia versus Jepang November nanti. Meski kejadian tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, timnas bersama Shin Tae-yong seharusnya bisa mempelajari sesuatu dari pertandingan tersebut. Timnas Indonesia setidaknya bisa menahan imbang Jepang. Bila beruntung dan memanfaatkan kesalahan lawan, Indonesia bersama Shin Tae-yong pasti bisa memenangkan pertandingan. Tertanggal 11 Juni 2024, Jepang baru saja mengalahkan Syria dalam laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua dengan skor 5-0 tanpa balas. Jepang terkenal dengan permainan bola jauhnya yang selalu berhasil memanjakan mata para penonton. Passing jauh yang cantik yang dihasilkan dari timnas Jepang selalu berhasil memukau para penonton. Tidak hanya itu, Jepang juga terkenal akan agresivitasnya dalam menggempur lawan. Memanfaatkan kekuatan kaki untuk melakukan syuting dengan keras di kotak penalti dengan 4-5 orang di dalamnya, juga menjadi salah satu taktik andalan Jepang. Kehadiran Martin Paes dalam menghadapi situasi ini sangat penting. Jika berbicara prediksi skenario permainan, maka Martin Paes memegang peran kunci di dalamnya. Dengan pengalaman Martin Paes, tentunya tendangan cepat dan build-up dari Jepang akan terjawab solusinya.
Karakter Martin Paes yang tidak takut menghadapi bola-bola keras juga menjadi manfaat utama untuk Indonesia. Karakternya ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga gawang Garuda dari para samurai biru. Kehadiran Martin Paes yang sudah ditunggu-tunggu bisa menjadi build-up cepat timnas Indonesia dalam memainkan bola-bola jauh. Memanfaatkan lemparan jauh, pola serangan Asnawi Mangkualam terhadap pemain lini depan seperti Rafael Struijk dapat berfungsi dengan baik. Itulah sedikit prediksi skenario kemenangan Indonesia versus Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 dan U20 Indonesia kembali menunjukkan ambisi besarnya di kancah internasional. Kali ini, mereka mengincar 3 pemain diaspora muda berbakat untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 25 hingga 29 September mendatang. Menurut manajer timnas U17 dan U20, Ahmad Zaki Iskandar, 3 pemain yang dibidik tersebut adalah tim Henry Victor Gepens, Hinoke Mauresmo Johannes, dan Dion Marks. Ketiganya sebelumnya telah menunjukkan performa gemilang bersama Garuda Muda di ajang Piala Toulaun 2024. Yang 3 nama kemarin yang kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luarnya. Itu ada tim, kemudian ada Hinoke Mauresmo, dan satu lagi Dion. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan, ujar Ahmad. Ketiga pemain tersebut bukan satu-satunya diaspora yang diincar PSSI. 2 nama lain, Welber Jardim dan Sven Yel, juga menunjukkan potensi besar di Piala Toulaun 2024. Namun, Ahmad menegaskan bahwa proses naturalisasi ketiga pemain ini masih dalam tahap awal. Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa. Karena dikejar waktu, berkasnya harus segera dilengkapi, tuturnya. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 menjadi batu loncatan penting bagi timnas U20 Indonesia untuk melaju ke putaran final di Uzbekistan tahun depan. Tim Garuda Muda tergabung di grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Mampukah trio diaspora baru ini membawa angin segar bagi kekuatan timnas U20 Indonesia? Patut dinantikan kelanjutan kisahnya. Pengundian grup kualifikasi Piala Asia U20 2025 telah selesai. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Yaman dan Timor Leste. Pertandingan kualifikasi akan dilangsungkan di Indonesia pada 25 September, 18 Oktober 2024. Sebagai tuan rumah grup F, Indonesia akan mengawali laga melawan Maladewa pada 25 September 2024. Selanjutnya, Garuda Muda akan bertanding melawan Timor Leste pada 29 September 2024 dan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Yaman pada 3 Oktober 2024. Pertandingan kualifikasi ini menjadi penentu bagi Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Timnas U20 harus meraih hasil maksimal di kandang sendiri untuk meraih tiket ke putaran final. Di tengah panjangnya proses Martin Paes di pengadilan arbitrase olahraga, CAS, sang pemain diminati klub Serie A hingga Bundesliga. Martin Paes menjadi salah satu nama yang menjadi perhatian klub-klub Eropa dalam bursa transfer musim panas kali ini. Pada pertengahan Juni lalu, Paes dikabarkan Transfermarkt masuk dalam radar klub Jerman. Namun sayang situs tersebut tidak mempublikasi klub mana yang dimaksud. Kini, laporan dari Italia menyebutkan bila Martin Paes masuk dalam radar salah satu klub Serie A, Empoli. Kabar ini ditulis Gianluca Di Marzio.